Halo, selamat malam sobat mancing semua dimanapun berada. Dengan Vigun di sini kembali lagi bersama Vigun ya. Saya berdoa semoga sobat-sobat semua dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan yang jelas sobat-sobat semua tidak lupa memancing, dan semoga di tahun yang baru ini keboncosan sudah tidak melanda sobat-sobat semua. Oke, nah malam ini kita punya produk yang sudah kita nanti-nanti dan sudah kita tunggu-tunggu bersama. Kita akan bedah tuntas, kita akan kupas habis, dan kita akan bongkar total ini rel nanti ya. Kita akan preteli semua, kita cek masing-masing bagian, kita cek masing-masing partnya, apakah benar sesuai dengan yang tertera di speknya, karena spek rel ini sangat-sangat wow, sangat-sangat gahar. Ini kita punya produk dari Shikari Shadow 1000 PG, 2000 HG, lalu 3000 HG, 4000 dan 5000 HG. Nah, ini rel pendatang, ya bukan pendatang baru sih, cukup lama, tapi yang ini seri terbaru dari Shikari yang speknya benar-benar spek dewa ini. Ini spek dewa, rasionya untuk yang ukuran 1000 aja 511. Dia sudah metal body menurut spek yang tertera di sini. Dia sudah metal body, dia sudah short water, lalu dia sudah menggunakan drive gear berbahan brass. Nah, mana ada lagi yang rel-rel yang harga kisaran 500 yang bisa memberikan spek semewah ini. Oke, sobat mancing, kita coba unboxing ya produknya. Oke, nah ini dia Shikari Shadow. Yang saya buka ini spek ukuran 1000 ya, atau kita buka yang ukuran yang tengah-tengah ya. Kita buka ukuran 4000 aja deh ya. Oke, ini dia Shikari Shadow 4000, kita buka. Oke, relnya seperti ini. Nanti kita spillkan secara detail ya. Ini kita spillkan garis besarnya dulu, lalu handle-nya terpisah. Kemasannya seperti ini. Nah, di dalam kita mendapatkan dapatkan spare knob drag. Jadi sobat tidak usah sungkan lagi, sudah usah khawatir lagi, karena kita sudah mendapatkan spare knob drag seperti ini. Oke, yang lainnya polos ya, tanpa apapun. Nah, ini dia Shikari Shadow 4000 yang kita pegang ini ya. Nah, dia sudah berbahan metal body, sudah handle-nya juga sudah menggunakan aluminium, dragnya besar, dia sudah peaceful, jadi enak untuk lempar. Lalu rotornya juga sudah metal, jadi rel ini bisa kita perhitungkan secara build quality, secara material, secara mesin. Ini patut menjadi rel yang kita perhitungkan. Nah, habis ini kita bongkar sama-sama, kita spillkan secara detail jeruan dari Shikari Shadow ini. Oke, gitu ya, kita bongkar sama-sama. Oke, kita lanjut. Kali ini kita mau bongkar, kita akan kupas secara detail rel ini. Nah, ketika kita membeli rel Shikari Shadow, kita akan mendapatkan spare drag seperti ini. Nah, ini akan sangat berguna sekali nanti kalau kita kehilangan drag. Nah, kita akan mendapatkan spare dragnya. Ini spare dragnya, dia bagian kancing dragnya dia terbuat dari besi ya, metal, aluminium mungkin, tapi dari bentuknya dia metal, warna metal. Lalu dia sudah terdapat seal seperti ini, seal untuk, jadi bagus. Untuk spesifikasi teknisnya, Shikari Shadow 6+1 stainless steel ball bearing. Untuk yang ukuran 4000 dia di 13 kilo maksimal dragnya, aluminium body,
lalu kemudian Advanced New Clicker System, Carbon Drag System, CNC Innodes Aluminium Spool, CNC Aluminium One Piece Handle, Tick Bell Arm System, Computer Balance Rotor, Free Extra Knob. Lalu untuk yang ukuran 4000 dia rasionya di 62+1. Jadi untuk 2000, 3000, 4000 dan 6000 rasionya di 62+1, dia masuk ke kategori HG. Lalu maksimal dragnya di 13 kilo ya, yang di 4000, yang di 3000, yang di 2000 dia masuk di 9 kilo. Lalu yang 3000 masuk di 11 kilo, yang ukuran 6000 di 15 kilo, dan ukuran 1000 di 7 kilo. Untuk kapasitas PE sendiri yang ukuran 4000 dia 034 muat di 220 meter. Kira-kira ini PE 4 ya. PE 034 itu PE 4 bisa, PE 4 bisa, PE 3 bisa, tergantung merek, masing-masing merek beda. Jadi ini saya rekomendasikan pakai PE 3 ya, pakai PE 3 atau PE 2,5 yang ukuran 4000. Oke, lalu untuk beratnya kita coba timbang. Yang ukuran 1000 karena dia metal body jadi dia cukup berat. Dia di 240 gram yang ukuran 1000. Ukuran 2000 di 294 gram. Lalu untuk ukuran 3000 di ini berapa, ini 3000 atau 2000 ini? Ini si carry shadow carry kebalik apa enggak? Oh ya betul. Ini ukuran 3000 di 301 gram. Oke, lalu ukuran 4000 di 423 gram, cukup berat karena dia metal, sama kayak Silverest beratnya karena metal body. Untuk ukuran 6000 di 425. Jadi itu kira-kira untuk berat masing-masing dari masing-masing ukuran dari rel si carry shadow ini. Oke. Lalu kita coba buka. Nah, ini metal ya, bahan spoolnya metal. Kita bongkar, dia udah model spoolnya V-sub seperti ini. Jadi untuk lempar jauh sangat membantu sekali untuk lemparan karena bentuknya V. Kita akan buka. Nah, dari tutup spool sama seperti yang tadi sudah kita bahas. Beda warna, tadi hitam ya, ini agak silver. Ini ada, dia dilengkapi dengan seal seperti ini, seal karet. Lalu kita, untuk clickernya coba kita, clickernya garing ya, clickernya garing sekali. Jadi ini akan menggugah adrenalin dan membuat tetangga kita yang nggak dapat ketika kita mancing bersama akan melirik kita kalau ini berbunyi kemakan ikan. Ini garing. Oh, dia modelnya sama seperti dengan punyanya Iroli kemarin. Dia masih pakai pin juga di sini, pakai pin, terus pakai bagian ada sekat-sekatnya seperti ini, tapi dia dibaut ya, jadi lebih kokoh lagi. Lalu untuk kita coba buka apanya, pin penahan, ini pin penahan anunya apa, drag. Kita simpan dulu. Nah, dia sudah terbuat dari carbon tech ya. Jadi untuk reman dia pakem sekali karena dia sudah terbuat dari carbon tech. Ada 3, 1, 2, 3 lapis. Ini carbon tech, sudah sangat bagus sekali. Dia sudah menggunakan carbon tech. Untuk bagian spool ya sama ya, sudah seperti yang kita jelaskan tadi. Lalu asnya juga cukup besar, as
bagian asnya cukup besar. Kita buka dulu handle-nya. Bagian as juga cukup besar, ini asnya terbuat dari stainless. Untuk pengunci bagian asnya dia menggunakan steel ya. Kalau yang merek sebelumnya yang kita ulas dia menggunakan ring, menggunakan seperti ring dari stainless ya, kawat stainless. Kalau ini menggunakan steel seperti ini. Ini memang kadang rawan putus kalau kita tidak hati-hati. Nah, seperti steel kecil seperti ini. Dan kemarin Vigun sempat kehilangan seal itu, jadi susah, harus hati-hati. Dia disupport satu bearing untuk asnya, disupport satu bearing. Nah, kita keluarkan bagian disupport satu bearing, lalu ada spacer. Terus kita bisa mencabut bagian flickernya, agak susah. Terus satu-satu ya. Nah, ini ada belakangnya ada 2 spacer. Ya. Oke. Dia menggunakan support satu bearing ya. Oke. Lalu kita coba ke handle dulu. Agak susah ini knopnya. Agak keras memang ya knopnya. Sedikit main paksa ya, kita buka knopnya. Ya, sudah bisa terbuka. Nah, di knopnya dia tidak terdapat support bearing. Ini tidak terdapat support bearing ya. Ini tidak terdapat support bearing, tapi putaran tetap masih aman, lancar. Jadi harus sering-sering dicek ya. Ini tidak terdapat support bearing. Kita tutup lagi ya. Ini kencang sekali dia bagian knob handle-nya, mungkin memang dibuat kencang biar tidak terdapat support bearing ya. Dia cuma pakai bushing. Kita kencangkan dulu. Kita simpan dulu. Lalu kita masuk ke bagian rotor. Bagian rotornya sama ya, seperti kebanyakan dia disupport satu bearing. Nah, sebagai tambahan juga untuk sobat semua, ini kan ada 2 baut di sini, udah ada 2 lubang di sini. Nah, kebanyakan sobat mancing itu ketika membeli rel pasti pada komplain, kok ini bautnya hilang, ini bautnya nggak dipasang, dan sebagainya. Nah, jadi fungsinya 2 lubang ini bukan bautnya hilang atau gimana. Jadi kalau misalnya kita sedang mengunci ini baut penutup baut rotor ini. Nah, kalau posisinya di sini kita bisa menggunakan lubang yang di sebelah sini. Tapi kalau misalnya posisinya nanti bisa sebelah sini, nah kita makanya bisa menggunakan lubang yang di sini. Makanya dibuat 2 baut. Jadi bukan berarti bautnya hilang dari pabrik atau apapun. Semua rel rata-rata dia dibaut dengan 1 baut. Oke, jadi begitu ya, jangan salah paham. Banyak yang sobat itu komplain, protes, dan marah-marah. Itu bautnya hilang 1, bautnya hilang. Bukan hilang 1, memang dari sananya tidak ada baut. Atau 1 baut aja. Tapi lubangnya diberi 2. Biar suatu saat sobat bisa memposisikan tutup dari baut rotor ini. Untuk rotornya sama, dia ditutup dengan plastik seperti ini. Nah, kalau yang kemarin di Iroli kita tutup dengan seal karet ya, karet. Kalau ini ditutup dengan
baut apa ditutup dengan plastik, Oke, kita coba buka. Tetap masih menggunakan tang karena memang kuncinya belum dikembalikan. Fungsinya sama ya, tutupnya, jadi mengurangi air masuk. Jadi memang untuk bagian belakang, nah dia ada ring seperti ini. Di bagian belakang rotor ada 2 ring seperti ini. Oh, ini ring di bagian rumah one way. Ada 2 bearing seperti ini untuk menutup bagian dari rumah one way-nya. Kita cepat ya videonya ya, biar nggak terlalu lama juga sobat memandang video bukain box, karena bukain box ini kalau diikutin jadi lama sekali. Kalau proses bukanya sama ya, gampang. Kalau bagi sobat yang sudah sering buka, gampang sekali. One way-nya ditutup dengan blok plastik seperti ini untuk mengurangi masuknya air. Untuk one way dia disupport 1 bearing besar stainless tentunya. Lalu kita coba buka ke bodi ya. Untuk bodi dia bagian belakang ada cover bodi ya. Ada cover bodinya seperti ini. Nah, ini cover bodinya. Hati-hati. Itu untuk kadang itu yang sering patah kalau kita nggak hati-hati karena dia terbuat dari plastik. Jadi berbeda sama merek pen. Kalau pen kan kita cukup membuat tiga baut di samping, kita sudah bisa mengakses ke bagian mesin, bagian gear. Kalau model-model ini kita harus mengakses 4 baut. Nah, 4 baut ini, baut yang satu ini kita bisa mengakses ini ketika kita sudah membuka rotor. Kalau pen kan tanpa membuka rotor kita bisa membuka bodinya, membuka cover body maksud saya. Oh, jadi ini sama dengan kemarin punyanya Iroli ya. Jadi bloknya, kakinya di sebelah kiri. Kalau pen kan kakinya di sebelah kanan. Nah, ini kan di sebelah sini. Kita covernya di sebelah sini. Nah sama. Nah, jadi kita sudah bisa mengakses bagian mesin. Nah, jadi ini dia bagian mesinnya, kita sudah bisa akses. Kita coba buka slider. Nanti videonya kita cepatkan ya. Ini tipis sekali bagian sini kita untuk mengaksesnya. Jadi terlalu tipis, tidak bisa mundur lagi soalnya. Itu sangat tipis sekali bagian bagian dengan giginya cukup besar, dia hampir memenuhi 1 body. Nah, ketika kita sudah melepas baut slider, nah, kita sudah bisa melepas as, lalu kita bisa melepas drive gearnya. Oke, ya. Oke, seperti ini. Dia disupport oleh 1 lokomotif untuk slidernya. Kalau kemarin Iroli dia disupport 2 lokomotif. Oke, nah untuk apa namanya OS gearnya dia masih menggunakan, dia belum ada support bearing belum ya, kita tidak tahu. Mungkin bisa kita cek langsung ya. Oh, dia tidak menggunakan support bearing ya. Bagian sini, bagian OSG gearnya dia tidak menggunakan support bearing. Oke. OSG gear dia menggunakan bahan zinc. Oke, ini sudah. Kita lupa untuk membuka bagian
bagian apa? Bagian balm ya. Apakah dia sudah disopot bearing? Kita lupa tadi. Kita lupa membukanya. Untuk bagian bail arm dia disupport satu bearing ya, disupport satu bearing. Oke. Kalau Iroli kemarin dia disupport oleh dua bearing, ini disupport satu bearing ya. Oke. Untuk bagian apa, spring guide-nya dia sama menggunakan bahan, perlu kita buka atau tampaknya sama. Kalau relnya seperti ini dia menggunakan bahan dari metal juga, sama seperti Iroli kemarin. Ini untuk bagian roller dia menggunakan satu bearing, satu support bearing ya. Kita cek di sini. Dia berbahan apa ya ini? Aluminium ini mungkin ya. Untuk support spring guide-nya cukup besar. Lalu tuasnya itu menggunakan bahan metal atau metal ya, tampaknya metal ini, bukan aluminium, metal ini ya. Cukup bagus dia ya. Oke. Ya. Oke. Ya, ini kita sudah bongkar semua Shikari shadow-nya, dan kita bisa cek satu persatu bagian platnya. Dari spoolnya dia sudah metal. Nah, lalu bagian knob handle juga metal, tapi dia tidak disupport bearing. Lalu untuk drag knobnya dia sudah menggunakan bahan metal juga. Terus drag bautnya juga metal. Maksud saya bautnya menggunakan metal, lalu dia menggunakan seal. Lalu untuk bagian rotor dia metal. Nah, tampaknya dia menggunakan bahan metal. Untuk bail arm dia satu bearing ya. Lalu tuas spring guide-nya dia menggunakan bahan metal juga. Ini untuk bail arm-nya dia keras ya, tampaknya bahan metal juga ini karena keras sekali. Atau ini metal campuran karbon padat atau gimana, tapi keras. Lalu untuk body dia kita pastikan dia metal. Nah, untuk body kita pastikan dia metal. Kemudian untuk pinion gear dia menggunakan bahan brass. Lalu dia ada bearing di bagian samping sebelah kanan, samping sebelah kiri. Di drive gear juga tentunya ada. Lalu untuk OSC gear dia menggunakan bahan sepertinya ini bahan zinc ya. Lalu untuk slider block dia menggunakan bahan aluminium ya ini ya. Ini bukan bahan dari zinc ini, tapi aluminium. Dia disupport oleh satu lokomotif slider. Kemudian untuk bahan yang utama ini cukup besar, size-nya cukup besar, dan dia sangat tebal. Nah, ya. Ini bagian yang paling utama dan paling vital. Ini bagian utama dan bagian paling vital, dia menggunakan bahan brass. Nah, seperti ini, dan brassnya tebal sekali sobat ya. Ini tebal sekali nih. Ini dia hampir menutupi satu body untuk bahan brassnya. Oke. Ya, nanti kita akan tambahkan grease karena grease-nya lumayan sedikit, jadi kita tambahkan grease sedikit lagi.
Ada bagian-bagian tertentu yang grace-nya kurang, kita tambahkan ya. Jadi secara keseluruhan rel ini kuat, bagus, dan yang menjadi inti sebuah rel tentunya pada bagian mesinnya atau drive gearnya. Dan rel ini sudah menggunakan gear berbahan brush, dan tentunya itu akan memperpanjang umur rel, menambah kekuatan rel juga. Dan mungkin nanti ketika sobat ingin membuat rel ini semakin kuat, nah ini cukup mengganti pada bagian OSC gearnya dengan bahan kuningan. Jadi semua rel ini bahannya akan sama dan kekuatannya akan seimbang, tidak ada satu yang kalah. Jadi secara garis besar rel ini bagus, kuat, dan dari material dia bagus, mudah menggunakan metal body, dan sudah menggunakan bahan brush untuk drive gearnya. Untuk seal body dia belum menggunakan seal body ya. Untuk cover sebelah kanan, dia menggunakan karbon ya untuk meminimalisir berat. Tapi untuk bodi yang nempel ke rel, kaki rel, dia sudah menggunakan bahan metal. Covernya menggunakan bahan karbon tinggi ya, karbon keras sekali. Kalau ini dijamin 1000% metal. Oke, ya. Oke, jadi kita sudah sama-sama saksikan dan kita sudah sama-sama bongkar rel Shikari Shadow ini, dan memang kita patut acungi jempol baik dari paket yang dia berikan, karena ini kelihatannya sepele tapi banyak sobat yang kehilangan knob drag ini, dan habis itu relnya tidak bisa dipakai. Nah, yang kedua, kita bisa tarik kesimpulan bahwa rel ini memang benar-benar kuat sesuai dengan spek yang dia berikan. Dia sudah metal body, sudah salt coater, bagian depannya juga sudah seal, yang lainnya sudah komplit juga. Lalu dia sudah menggunakan knob berbahan aluminium, dan yang jelas bagian paling penting dari rel ini adalah bagian drive gear. Dia sudah menggunakan bahan yang brush. Jadi ini paket komplit, paket yang Vigun suka, dan terutama pada bagian tombol on off ini salah satu bagian yang Vigun paling tidak suka. Ini sudah tidak ada pada rel ini, dan ini menjadi sesuatu yang menarik dan akan Vigun coba langsung. Pokoknya kalau ada yang tidak ada bagian tombol untuk on off one way-nya, Vigun itu sangat suka dengan rel yang model begini. Ini mengurangi kerusakan. Ini bagian sini tuh memang agak rawan kalau kita tidak merawatnya, dan mengurangi air masuk melalui bagian ini. Nah, secara keseluruhan rel ini adalah rel terbaik di harga 500-an untuk saat ini. Dan siap-siap rel yang di harga di atasnya, yang speknya tidak semewah ini, siap-siap digusur atau bahkan siap-siap ketar-ketir. Oke, sekali lagi terima kasih untuk Shikari yang sudah memberikan produk baik ya. Menurut Vigun untuk harga 500 dia sudah sangat baik, dan wajib kita perhitungkan, wajib kita punya, dan wajib kita coba. Jadi untuk kali ini Vigun acungi 2 jempol bahkan 4 jempol untuk produk yang satu ini. Oke, produk terbaik dari Shikari. Oke, itu kira-kira itu yang dapat Vigun sampaikan untuk review kali ini mengenai produk Shikari ini. Semoga review ini membantu sobat-sobat semua dan memberikan referensi ke sobat-sobat semua tentang rel yang akan sobat-sobat beli dan yang akan sobat-sobat miliki. Semoga ini bermanfaat, dan semoga ini juga memberikan kita wawasan, karena sekarang ini persaingan rel semakin banyak ya, dan itu sangat bagus sekali. Setiap brand berlomba-lomba untuk menciptakan rel terbaik, dan kita sebagai konsumen itu kita juga mengharapkan rel terbaik dengan spek yang baik juga, dan dengan harga yang terjangkau. Dan
semakin ramai persaingan itu akan semakin seru dan semakin menarik untuk kita. Oke, jadi gitu ya sob ya. Terima kasih untuk atensi sobat-sobat semua. Jangan lupa like, komen, subscribe. Minggu depan kita akan bikin video memancing menggunakan reel ini, dan video mancing tigun yang lainnya juga dapat. Kita akan upload video kumpulan kompilasi dari strike longbow. Sobat juga saksikan ya. Oke, gitu. Terima kasih untuk atensi sobat-sobat semua. Sehat selalu, jangan lupa memancing, dan salam anti boncos dari Tigun. Thank you ya sob ya.